Selamat siang Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Advanced Topics in Information System BINUS Online University, yaitu Bapak Titan Eskom MMSI CDMS dan Ibu Insinyur Sari Sutiorini MM yang saya hormati. Selamat berjumpa, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu mengaruniakan kesehatan kepada ibu dan bapak sehingga dapat melaksanakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Ibu dan bapak, perkenalkan, saya Bernardinus Dwi Haryoto, mahasiswa jurusan Sistem Informasi BINUS Online Learning dengan nomor induk mahasiswa 23019531373. Perkenankan, pada kesempatan ini saya ingin mencoba memaparkan tugas paper yang sudah saya coba buat dengan judul Pengembangan Sistem Pendataan Umat Berbasis Web di Gereja Katolik Santo Fransiskus de Sales Palembang dalam rangka peningkatan pelayanan pastoral. Ibu dan Bapak, pertama-tama saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Jadi seperti yang diketahui bahwa pada era teknologi dan informasi yang mengalami perkembangan sangat pesat sekarang ini, tuntutan untuk menyederhanakan dan memudahkan segala sesuatu menjadi prioritas utama. Sistem informasi sebagai bagian dari teknologi dan informasi juga harus beradaptasi, harus dapat bekerja secara cepat, sederhana, dan tepat guna dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu sumbangsi yang dapat diberikan oleh sistem informasi itu adalah pada proses pendataan populasi. Definisi populasi itu sendiri adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Definisi ini saya ambil dari Netra 1976. Kenapa proses pendataan ini sangat penting? Karena nanti akan digunakan sebagai kebutuhan dalam perencanaan program-program khusus untuk populasi atau kelompok yang didata. Nah, salah satu kegiatan pendataan populasi yang cukup banyak dilakukan itu adalah pendataan kelompok suatu institusi secara terbatas, misalnya di gereja. Pendataan populasi di gereja Katolik khususnya itu lebih dikenal dengan istilah pendataan umat. Pendataan umat ini adalah salah satu komponen dasar yang sangat penting bagi gereja Katolik sebagai institusi atau lembaga agama dengan jumlah umat yang cukup banyak. Pendataan umat nanti yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan itu akan menghasilkan informasi yang akurat sehingga dapat digunakan oleh imam atau pastor atau dewan pastoral paroki sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pelayanan bagi umat di gereja. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang sedikit profil dari Gereja Katolik Santo Fransiskus de Sales, atau biasanya nanti lebih sering saya sebut dengan istilah San Frades. Jadi Gereja Katolik San Frades itu adalah salah satu gereja yang berada di Jalan Urip Sumoharjo di Kota Palembang, yang berada di bawah wilayah Keuskupan Agung Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini memiliki jumlah umat lebih dari 2000 jiwa. Perkembangan umat ini setiap tahun mengalami penambahan dan pengurangan jumlah umatnya karena berbagai proses, ada yang karena kelahiran atau perpindahan, atau ada umat yang mungkin meninggal dunia. Nah, dalam pendataan umat di Gereja San Frades itu masih menggunakan
pencatatan data umat secara manual menggunakan buku atau kertas, lalu data tersebut baru di-entry ke komputer menggunakan aplikasi Microsoft Office. Kemudian untuk gambaran jumlah umat sendiri di Gereja San Prades itu bisa dilihat dari tabel yang ada di layar. Saat ini jumlah umat San Prades itu ada sekitar 2.659 jiwa yang terdiri dari 782 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut untuk wilayahnya itu dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Lukas, wilayah Markus, kemudian wilayah Matius, dan wilayah Yohanes. Dan setiap wilayah ini terdiri dari 4 sampai 5 lingkungan. Biasa kami menyebutnya lingkungan. Di tabel ini bisa dilihat bahwa wilayah Lukas itu ada 5 lingkungan, kemudian wilayah Markus ada 4 lingkungan, lalu wilayah Matius ada 5 lingkungan, kemudian wilayah Yohanes itu ada 4 lingkungan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa data umat itu pendataannya masih menggunakan cara manual, di mana dengan cara manual itu memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang bisa kita lihat. Pertama adalah risiko kerusakan data, kemudian juga menyita waktu dan tenaga, karena data yang sudah dicatat di buku atau di kertas itu nanti harus dipindahkan lagi ke dalam komputer. Kelemahan lainnya adalah kemungkinan terjadinya data ganda, dan dari pihak gereja sendiri itu akan mengalami kesulitan mengolah data umat yang cukup banyak. Jadi itu beberapa kelemahan dari sistem pendataan umat secara manual. Nah, dari permasalahan yang ada tersebut, dengan memperhatikan kondisi bahwa pendataan umat itu masih menggunakan cara manual, maka sistem yang diterapkan saat ini masih dirasakan kurang efektif dan efisien karena menyita waktu dalam pengerjaan yang dilakukan oleh satu orang. Kemudian dalam hal pencarian data bagi umat juga itu membutuhkan waktu, juga menyita waktu yang cukup lama. Jadi ketika umat membutuhkan informasi, kadang-kadang satu orang admin itu cukup lama dalam mencari data yang dibutuhkan. Karena itu berdasarkan kondisi saat ini, maka tujuan dari pembuatan paper ini adalah untuk merancang aplikasi pendataan umat yang sederhana dan efisien. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kepedulian umat atau warga gereja dalam pendataan keluarga sebagai warga gereja. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi yang valid tentang data umat di Gereja Katolik San Prades Palembang. Manfaatnya adalah memudahkan umat dalam mengisi atau mengupdate data kartu keluarga secara mandiri. Jadi umat itu nanti akan dapat mengisi data atau mengupdate data ketika terjadi perubahan secara mandiri melalui aplikasi. Jadi tidak harus lagi datang ke sekretariat gereja untuk melakukan update data atau mengisi data. Lalu yang kedua, memudahkan Dewan Pastoral Paroki dalam memperoleh informasi dan mengelola data umat. Yang ketiga, dapat menjadi dasar bagi imam atau pastor paroki dan Dewan Pastoral dalam memberikan pelayanan pastoral kepada umat Allah secara lebih maksimal. Yang dimaksud pelayanan pastoral ini biasanya adalah pelayanan bagi orang-orang sakit yang membutuhkan, atau orang yang membutuhkan penerimaan sakramen tertentu, atau untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan rohani umat di gereja. Nah, dari penjelasan tadi, maka kami
menawarkan solusi, yaitu pertama membangun sistem pendataan umat berbasis web. Kemudian yang kedua adalah umat atau kepala keluarga nanti dapat melakukan pendataan secara mandiri, dan manfaat yang diharapkan dari solusi ini adalah yang pertama, nanti data yang diperoleh lebih akuntabel karena sistem penginputan itu dilakukan sendiri oleh umat atau kepala keluarga. Jadi informasi tentang keluarga bisa dapat lebih dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya data ganda atau data yang sama diinput lebih dari satu kali. Yang ketiga, akan mengurangi penumpukan hard file, jadi mengurangi penggunaan kertas sejalan dengan program Go Green saat ini. Yang keempat, akan terjadi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam pengelolaan data oleh pihak gereja. Nah, Ibu dan Bapak, ini tampilan atau user interface dari aplikasi berbasis web yang dibuat untuk gereja San Prades. Ini kebetulan saya screenshotnya dari HP, jadi tampilannya saya perkecil. Yang sebelah kiri ini adalah tampilan login KK. Jadi nanti setiap kakak itu akan diberi nomor kakak dari gereja, akan disampaikan melalui ketua-ketua lingkungan. Jadi nanti kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga dapat mengisikan nomor kakak, kemudian nama keluarganya salah satu, dan memasukkan password untuk loginnya. Kalau belum memiliki identitas ini, maka nanti bisa mendaftar juga secara online di aplikasi ini melalui tombol registrasi. Di sini juga dilengkapi dengan instruksi login. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti akan muncul proses verifikasi, lebih kurang seperti ini. Di halaman verifikasi biasanya kepala keluarga atau salah satu dari anggota keluarga itu akan diminta untuk menginputkan tanggal lahir yang sesuai dengan salah satu keluarganya. Setelah berhasil login, nanti akan muncul halaman utama dari aplikasi web tersebut, yaitu terdiri dari 4 menu. Yang sebelah kiri atas ini adalah menu untuk menambah data anggota keluarga. Kemudian di sebelah di sebelah kanan atas ini adalah menu untuk mengedit data ketika nanti terjadi perubahan data. Lalu yang sebelah kiri bawah ini adalah tampilan dari output kartu keluarga. Dan yang terakhir ini adalah tombol atau menu untuk mengubah password. Yang di sebelah kanan atas ini adalah tombol untuk logout atau untuk keluar dari aplikasi. Jadi nanti setelah proses pengisian data atau update data selesai, umat bisa masuk ke menu ketiga, yaitu preview dari data yang sudah diisikan yang berbentuk kartu keluarga. Nah, di dalam ini bisa terlihat bahwa data-data yang sudah diinputkan akan muncul, dan ini sudah cukup representatif untuk pengelolaan data umat di gereja. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dari pengerjaan tugas paper ini. Yang pertama adalah bahwa pendataan umat di Gereja Katolik San Prades belum berjalan dengan optimal karena pendataan masih dilakukan secara manual, sehingga menjadi kurang efisien dari segi waktu dan tenaga serta biaya, dan adanya keterlambatan dalam proses pencarian dan pengolahan data. Lalu yang kedua, dari masalah tersebut maka diperlukan sistem yang dapat memudahkan penginputan data dan kemudahan untuk mendapatkan informasi data umat, sehingga dibangun sebuah aplikasi berbasis web di mana umat dapat melakukan pengisian data secara mandiri dan pihak gereja dapat memperoleh kemudahan
di dalam pengolahan data sebagai laporan dalam rangka meningkatkan pelayanan pastoral karena data tersimpan dengan aman di database. Yang ketiga, bahwa sistem aplikasi pendataan berbasis web yang dibangun juga akan memberi dampak positif dalam hal efisiensi biaya dan mengurangi penggunaan kertas atau buku. Nah, berikutnya pada lampiran 1 itu saya melampirkan timeline project, di mana pengembangan project ini itu akan menggunakan pendekatan SDLC dengan metode pengembangan Extreme Programming Methodology yang membagi sebuah project ke dalam 4 fase, yaitu planning, designing, coding, dan testing. Untuk timeline pengembangan sendiri saya buatkan dalam bentuk tabel seperti yang berada di dalam layar. Lalu pada lampiran 2 itu dijelaskan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai. Maka akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan proyek kepada pihak gereja yang berwenang sebagai pengambil keputusan. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan dan menganalisis kebutuhan dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, melakukan proses rekrutmen untuk mengisi sumber daya manusia dan mencari kandidat yang berpengalaman di bidangnya supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik serta tepat waktu. Kemudian yang keempat, membuat rancangan atau desain aplikasi web serta melakukan proses pengerjaannya sesuai dengan timeline project. Yang kelima, melakukan testing dan bug fixing. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan pemeliharaan sistem. Nah, pada daftar pustaka saya melampirkan 3 sumber. Jadi ada data yang bersumber dari skripsi, kemudian ada yang bersumber juga dari jurnal. Saya kira demikian Ibu dan Bapak presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan, terutama dalam pembuatan presentasi ini dan juga dalam proses pembelajaran mata kuliah yang Ibu dan Bapak dampingin selama 1 periode. Terima kasih juga untuk kesempatannya bisa belajar bersama Ibu dan Bapak. Salam sehat, salam sejahtera, selamat siang dan terima kasih.